Kawan pacar buku, aku ingin memperkenalkan dulu Mas Nana. Nah, Mas Nana sastrawan ini adalah seorang ya sastrawan seperti namanya. Nah, lahir 27 Juli kemarin ulang tahun. Sudah menerbitkan beberapa buku. Banyak sekali sih sebenarnya, ada Anonymous, ada Cinta Bukan Permainan dari 2012 sampai 2000 sampai buku terbaru setelah Sumbi apa Mas? Buku puisi ya, buku puisi kabar untuk istana. Buku puisi kabar untuk istana. Wah, luar biasa itu, kabar untuk istana di dalam masa-masa seperti ini menarik untuk dibaca. Nah, pacar buku Mas Nana ini tahun 2020 menulis sebuah novel berjudul Sumbi, Perempuan yang Mengawini Anjing. Nih novelnya seperti ini, diterbitkan oleh dari Book Corner. Nah, hari ini kita akan bukan membahas sih, kayaknya kaku banget ya, maksudnya kita akan mengobrol, kita akan mengulik bagaimana toh Mas Nana ini awalnya untuk kok bisa kepikiran nih menulis kisahnya Sumbi. Nah, kan sebagaimana yang kita ketahui ya, atau mungkin saya sebatas pengalaman saya ya Mas ya, karena saya tinggal di Jawa Tengah, di Jogja dan sekitarnya gitu kan. Kisah Sumbi ini kan termasuk kisah yang jarang diceritakan. Bahkan dari sekolah-sekolah pun yang diceritakan adalah sosok Sangkuriangnya. Sangkuriang terus dikaitkan dengan kisah Tangkuban Perahu, kisah mitos-mitos seperti itu. Nah, kita tuh kami di saya dan mungkin kebanyakan orang yang tinggal di sekitar saya itu kan kayak merasa asing gitu Mas dengan sosok ya Sumbi itu datang gitu aja, ada sosok Sumbi. Nah, gitu. Nah, Mas Nana ini kan menuliskan kalau istilah film itu prequel ya Mas ya? Episode sebelum Sangkuriang seperti itu ya Mas ya? Ya, betul. Ya, betul. Nah, prequelnya. Nah, Mas Nana, hal yang pertama ingin saya tanyakan Mas Nana, mungkin juga kita mengulangkan dulu sempat sama Yoga ya Mas ya, di Pacar Merah juga sempat membahas soal bagaimana kemudian munculnya Nena. Saya ingin memanggil ulang memori ini sih Mas untuk pacar buku yang hari ini menonton. Kita mulai obrolan hari ini tuh dari itu dulu Mas. Mas Nana ini kenapa sih Mas kemudian tertarik menuliskan kisah Sumbi ini Mas? Iya, makasih Mas Cahyo ya. Sebelumnya saya juga makasih loh Mas, karena naskah itu juga kan sebelum diterbitkan kan Mas Saso juga membaca sampai tuntas itu. Bahkan mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang rapi juga Mas Cahyo rapihkan juga gitu. Itu saya sangat berterima kasih juga itu. Kalau kenapa saya itu menulis Sumbi, sebenarnya saya pertama memang nggak ada niatan sama sekali ya. Saya menulis Sumbi itu nggak ada sama sekali memang. Tapi pada tahun 2013 itu ketika saya ikut Majelis Sastra Asia Tenggara itu di Bandung, itu kan ada sesi jalan-jalan lah bersama para penulis di Asia Tenggara itu ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di sana itu saya sempat terpisah rombongan gitu. Terpisah rombongan itu bukan karena kesasar, bukan, tapi saya tuh melihat ada di atas Gunung Tangkuban Perahu itu ada pohon ya, di samping kawah itu, di pinggiran kawah itu kan ada pohon-pohon tuh, ada bangku yang terbuat dari nah di sana itu saya tertarik tuh dengan
dengan suasana itu, suasana di bawah pohon ada kursi bambu panjang gitu kan. Saya tertarik ke situ, saya duduk di situ. Saya duduk, saya melihat ke bawah gitu, ke kawah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di situ entah kenapa tuh ada suatu hal yang saya rasa energi semangat untuk melihat mitos Gunung Tangkuban Perahu ini kan udah luar biasa. Maksudnya banyak orang menceritakan tentang Gunung Tangkuban Perahu ini. Lalu saya berpikir kenapa ya saya tidak menulis ulang gitu tentang cerita-cerita Gunung Tangkuban Perahu ini, tapi dengan versi yang berbeda. Energinya di situ sebenarnya. Energi pertama muncul untuk menulis Sumbi itu di situ. Nah, ketika terpisah itu, saya turun lagi ke bawah di rombongan bis gitu, di tempat bis fullnya bis berhenti. Ternyata teman-teman di sana udah lama nunggu. Dan handphone itu zaman dulu kan belum ada WA ya, masih SMS, telepon gitu. Sampai ke bawah itu handphone saya tuh berdering banyak banget tuh pesan masuk, miss call segala macem. Ternyata sudah lama gitu, maksudnya saya merasa di atas tuh sebentar, sekitar paling 10 sampai 15 menit lah saya duduk di situ. Tapi ternyata yang nunggu itu udah hampir sejam 2 jam lebih di situ. Mereka udah panik nyari saya nih kemana gitu kan. Ya, tapi percaya nggak percaya ya, energi itu ada di situ. Saat saya mau menulis, pulang dari Bandung, terus saya coba baca-baca buku tentang Sangkuriang, tentang Layang Sumbing, berbagai versi dari penulis-penulis sebelumnya. Kan banyak juga ada yang menuliskan versi prosa, versi puisi, versi novel, versi dramanya juga ada yang ditulis sama Putu Tatang Sontani, itu kan versi drama tuh ada juga. Saya baca-baca ulang, mereka kebanyakan menceritakan memang tentang Sangkuriangnya, hampir kebanyakan gitu. Bukan lupa mungkin ya, atau tidak fokus kepada sumbinya gitu. Jadi saya mencoba menulis tentang sumbinya, karena kira-kira begitu Mas. Oh iya Mas, menarik sih Mas, ketika tadi kayak Mas Nana itu bercerita kayak masuk ke sebuah dimensi lain gitu ya Mas, yang lepas dari batasan ruang dan waktu dari teman-teman lainnya begitu ya. Nah, yang kemudian ya Mas ya, menarik tadi dari penjelasan Mas Nana, ketika sudah banyak yang bercerita soal Sumbi, walaupun secuil seperti itu, nah kemudian apa yang kemudian mendorong Mas Nana ini untuk benar-benar aku pengen nih nulis soal Sumbi seperti ini. Gitu. Tampaknya Mas Nana suaranya menghilang, gambarnya juga. Halo Mas Nana. Cek. Oke, Mas Nana. Ya. Gambarnya di sini masih. Ya. Okay. Masuk ya. Ya Mas. Jadi itu Mas, kemudian kan selain dari awal bahwa ada Mas Nana merasakan suatu energi itu, dan istilahnya kelangkaan penceritaan soal Sumbi itu, adakah sesuatu lain yang kemudian menarik Mas Nana untuk
aku perlu nih membuat cerita Sumbi tentang Sumbi dalam versi yang Mas Nana yakini, seperti itu, katakanlah seperti itu. Ya, Mas, udah jaringannya udah bagus lagi. Sorry. Gambarnya masih belum terlihat sih, Mas. Mas Nana masih pecah-pecah seperti itu. Nah, ini kira-kira jaringan di saya berarti ya? Ada kemungkinan sih, Mas. Di sini ya. Di sini sih seperti lancar. Nah, gitu, Mas. Tadi kan selain sebuah energi yang Mas Nana rasakan ketika datang ke Tangkuban Perahu, terus istilahnya kelangkaan penceritaan dari Sumbi, sosok Sumbi sendiri. Nah, apa yang kemudian membuat Mas Nana kayak seperti merasa, wah ini harus dilengkapi nih dengan cerita Sumbi. Nah, apa yang membuat kemudian Mas Nana aku grogi ini. Ya gini, Mas Cahyo, Sumbi itu kan tokoh perempuan yang unik bagi saya. Ya. Sumbi itu bagi saya itu tokoh perempuan yang unik, karena pertama dia lahir dari seekor babi. Lalu dia menjelma menjadi manusia, artinya bayi manusia gitu kan, lahir dari seekor babi. Terus dia dipiara oleh seorang raja, hidup enak gitu, hidup enak di istana gitu kan. Tapi kemudian dia harus pergi ke hutan, harus meninggalkan seluruh keindahan di istana itu. Dia hidup sebatang kara di dalam hutan, menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan gitu. Ini unik bagi saya. Keunikannya sosok Sumbi ini. Tadi Mas Nana bercerita bahwa Sumbi ini perempuan yang dipenuhi segala hal yang kemewahan, tapi bersedia melepaskan itu semua untuk bisa tinggal di hutan menyendiri dan hidup bersama seekor anjing. Nah, selain itu apa yang kemudian membuat Mas Nana tertarik atau benar-benar aku harus nih menulis soal Sumbi seperti itu, Mas? Itu sumpahnya itu, Mas. Sumpahnya, oke. Ya bayangkan coba, seorang perempuan dia harus menikahi seekor anjing gitu. Hanya gara-gara dia bersumpah gitu. Bahwa ketika alat tenunnya itu jatuh, terus siapapun yang bisa dia ngambilkan alat tenun itu, laki-laki atau perempuan, laki-laki akan dinikahi, perempuan akan dijadikan saudara. Dan yang membawakannya anjing. Coba bayangkan, anjingnya laki-laki lagi. Bagaimana dia harus, secara psikologi kan, kalau kita tarik ke dalam dunia nyata nih, seorang perempuan menikah anjing itu kayak gimana perasaannya, coba bayangkan. Dia seorang putri raja, dia cantik, dia digemari oleh banyak pangeran-pangeran, dan harus menikahi anjing, coba bayangkan. Secara psikologi kan dahsyat gitu. Nah, ini yang jadi benang merah saya di dunia kenyataan sekarang. Orang banyak mengabaikan janji, banyak mengabaikan sumpah gitu kan. Kalau kita tarik ke versi pejabat misalkan, banyak pejabat-pejabat ya asal bersumpah saja, padahal dia sudah mengatasnamakan Tuhan, di atasnya ada Al-Quran atau Alkitab gitu kan, tapi dia tetap saja melakukan atau
mengingkari janji atau mengingkari sumpahnya. Terus banyak juga kan di dalam kehidupan kenyataan juga kita mengabaikan janji antar teman misalkan. Janji mau begini tapi ternyata enggak, atau janji antar pasangan gitu ternyata bohong dan segala macam. Dunia sekarang ini kan dunia banyak orang melanggar janji. Janji itu kan ibarat sumpah, Mas. Nah, kearifan lokal kita, tradisi kita dari awal, dari lahirnya animisme sampai ke kebudayaan yang beragama, itu janji itu nggak sembarangan. Bahkan dalam versi-versi cerita pun itu diangkat, sumpah janji itu nggak sembarangan. Karena hubungannya bukan hanya kepada hubungan sosial, tapi hubungannya langsung ke hubungan yang maha kuasa juga. Nah, ini yang menarik bagi saya gitu. Ya, wah ini harus saya ceritakan ya. Ini saya harus ceritakan. Ini harus saya gali gitu. Makanya saya gali, saya cari versi-versi yang ada, lalu saya kombinasikan menjadi versi saya. Dan kalau kita lihat nih Mas ya, kalau kita baca novel-novel fiksi yang bentuknya fantasi dari dunia Eropa, atau dari Barat lah katakanlah. Banyak kan sebenarnya yang model fantasi itu kayak Narnia, kayak Lord of the Ring, kayak Hobbit. Itu kan novel-novel semua tuh yang difilmkan. Iya. Dan secara hakikatnya ikatan-ikatan benang merah itu juga dengan kebudayaan kita sama sebenarnya. Berbicara tentang dewa, berbicara tentang siluman, ya kan, kerajaan segala macam itu sama seperti kita. Iya. Hanya mereka dibantu dengan visual yang lebih modern. Ya kan? Nah, kenapa kita, ya betul, kenapa kita di Indonesia ini punya kearifan lokal yang banyak, dari Aceh, dari Sumatera sampai ke Papua itu tidak digali dan tidak dijadikan konsumsi bacaan yang pada akhirnya ke dunia modern seperti ini. Jadi itu apanya? Akar dari Mas Nana kemudian menghadirkan sosok si Sumbi gitu ya Mas ya. Betul. Dan butuh waktunya juga untuk menuliskan itu lama ya Mas ya. Kalau lama, saya tidak salah hampir 5 sampai 7 tahun lah kira-kira. 5 sampai 7 tahun dan saya ke bolak-balik saya baca ulang lagi. Nah, dari proses yang bisa dikatakan tidak sebentar ini Mas, bagian yang susah itu dalam apa sih Mas kalau bagi Mas Nana ini? Saya bagian memunculkan tokoh Sumbinya itu loh, karakteristiknya itu loh. Itu yang agak susah. Kalau tokoh-tokoh pembantu sih mudah lah kita munculkan ya. Tapi kan di situ kan berbicara tokoh perempuan Sumbi. Terus saya laki-laki kan yang pasti. Kan sudah berbeda nih. Sudah berbeda karakter. Nah, ini kan saya harus mendalami nih. Bagaimana sih si perempuan ini yang karakternya yang dia merasa sedih itu seperti apa, dia diputuskan cinta itu seperti apa, dia sendiri itu seperti apa. Itu saya harus banyak baca, banyak ngobrol sama teman-teman perempuan agar natural, maksudnya agar si tokoh Sumbi ini ketika dibaca oleh pembaca yang natural, sama seperti perempuan gitu. Dan bahkan kan ada satu cerita di dalam buku itu ketika Sumbi itu menyadari bahwa yang dia nikahi itu harus anjing, dia kan akan melakukan bunuh diri itu karena dia tidak rela juga. Sebagai perempuan normal kan, aduh gimana masa harus sama anjing gitu kan. Makanya dia akhirnya memutuskan, ya udahlah mungkin saya bunuh diri deh gitu kan. Masa hidup kayak begini gitu kan. Tapi ternyata diselamatkan lagi sama anjingnya kan. Ketika dia mau
betul. menerjunkan diri ke arus air sungai yang deras itu, dia ditarik tuh kainnya itu digigit sama anjing, dilarang untuk melakukan bunuh diri. Dilarang. Yang pada akhirnya dia nikahi. Dan itu secara alami, pernikahannya itu secara alami. Artinya tidak ada KUA lah segala macam gitu. Secara alami aja mereka ada di sebuah gubuk, terus saling tatap menatap, terus lama kelamaan ya secara alami, saya narasikan secara alami gitu. Itu saya membayangkan kalau adegan itu difilmkan gitu Mas, itu wah itu itu luar biasa sih Mas. Kayak nah, tadi Mas Nana menyebutkan bahwa untuk untuk menciptakan sosok Sumbi ini kan yang menjadi sebuah tantangan. Tadi selain riset untuk membaca literasi sebelumnya, juga berbincang, adakah hal-hal lain sih Mas untuk kemudian menghadirkan sosok Sumbi ini, menuliskannya secara detail dan menghadirkannya kayak ya natural aja, ini loh Sumbi itu seperti ini nih. Ya, yang pasti gini, di dalam buku-buku sebelumnya yang ditulis oleh para penulis Indonesia, para sastrawan dan segala macam, itu memang selalu menceritakan sosok Sumbi itu seorang ibu. Kebanyakan dia selalu memunculkannya seorang ibu lah. Kalau melihat seorang ibu kan mudah. Artinya kita semua orang punya ibu. Terus karakteristik ibu hampir sama. Setiap ibu-ibu kita itu pasti sama lah, kepada anaknya itu pasti sama. Tapi kalau pasangan, artinya perempuan muda, dia single misalkan, atau dia punya pasangan dengan laki-laki lain, itu kan pasti berbeda. Secara karakteristik loh. Misalkan begini, misalkan Mas Sahyo punya pasangan perempuan, saya punya pasangan perempuan. Pasti beda karakteristik pasangan Mas Sahyo dengan karakteristik pasangan saya, itu pasti berbeda. Ya. Tapi kalau Mas Sahyo punya ibu, saya punya ibu, sama pasti karakteristiknya. Seorang ibu gitu kan, kepada anaknya itu hampir sama. Kalau pasangan tuh pasti berbeda. Nah, itu. Itu yang menarik bagi saya untuk saya olah terus, dan itu tidak satu orang saya menyodorkan naskah itu kepada perempuan itu untuk dibaca gitu. Gimana ini, kamu sudah dapat belum sebagai perempuan? Ya dia baca, ya saya dapat, cuman kurang di sini. Ini gimana ini ya? Itu yang harus naturalnya harus begitu, harus dibaca juga sama yang asli gitu kan, yang perempuan asli gitu. Karena begini Mas, menulis itu mudah-mudah gampang mudah sebenarnya. Karena Mas Sahyo juga punya pengalaman dalam dunia literasi. Nah, kalau untuk sekedar menulis cerita-cerita lewat, artinya semacam cerita-cerita populer atau sinetron modelnya seperti kayak begitu, iya mudah lah. Hanya ngambil garis besar gitu kan. Saya inginnya detail, di Sumbi ini saya inginnya detail. Bagaimana dia juga memegang teguh kepercayaannya dia sebagai perempuan Sunda, yang memegang tentang literasi Sunda. Maksudnya literasi itu kebudayaannya, agamanya dan segala macam di Sunda itu sebagai perempuan Sunda. Nah, bagaimana juga dia sebagai seorang perempuan pertapa, karena dia kan menyendiri tuh. Ketika kerajaan Perbangkara itu diserang oleh kerajaan Garaga yang menginginkan Sumbi itu untuk dinikahi, tapi kan Sumbi itu tidak mau kan, dia lari dengan anjingnya sehingga kerajaan hancur itu kan. Nah, dia pada akhirnya kan memilih jadi pertapa itu di hutan itu kan. Artinya ada sosok karakteristik perempuan yang memang natural makanya dalam dunia nyata kehidupan sekarang ada sosok perempuan yang modelnya dia seorang pertapa penyendiri, dan ada sosok perempuan yang memang kesepian dan tersakiti. Nah, itu kan bercampur aduk di situ. Betul. Ada layer-layernya ya Mas ya. Ada layer-layer sosok perempuan yang ditampilkan dalam
satu diri Sumbi itu ya Mas ya. Betul, betul. Nah, sosok perempuan itu harapan saya mewakili seluruh perempuan. Ya. Jadi bagaimana kan yang karakteristiknya perempuannya A ketika membaca itu, oh ya ini saya loh. Ketika yang karakteristiknya B membaca ini, oh ini juga saya loh gitu. Makanya itu saya merangkum itu semua. Gitu. Dan sebenarnya ini masih ada seri keduanya sebenarnya. Oh ya. Iya sebenarnya. Kan ini rencananya saya mau duologi ya, Mas Cahyo ya. Jadi ada sosok Sumbi bercerita tentang kisah Sumbi saja. Lalu yang keduanya Sangkuriang. Dan endingnya mereka bertemu lagi. Nah, cuman di Sangkuriang ini juga saya tidak ingin versinya sama seperti yang sudah ada tertulis gitu. Saya pengen lebih dalam lagi tokoh di Sangkuriangnya ini. Sama seperti saya mendalami Sumbi juga. Kalau boleh dibocorkan Mas Nana, kalau di Sangkuriang ini sudut pandangnya dari sudut pandangnya siapa nih nanti? Saya sudut pandang Sangkuriangnya. Sudut pandang Sangkuriang. Seorang laki-laki, gitu kan. Kebalikannya nih. Kalau yang Sumbi kan seorang perempuan. Nah, ini seorang laki-laki. Gitu. Bagaimana dia punya rasa cinta menggebu-gebu, nggak peduli lah. Yang penting saya mencintai kamu, saya akan kejar terus sampai dapat. Gitu. Gitu. Menarik untuk dinantikan. Nah, Mas Nana, kan di dalam penceritaan Sumbi ini kan tokoh yang memang yang pokok, yang sentral adalah penceritanya soal Sumbi, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa tokoh Tumang ini kan juga mendapatkan porsi yang ini ya Mas ya, porsi yang tak kalah penting gitu loh, sosok Tumang. Dan kemudian jadi pertanyaan lain adalah kalau Mas Nana tadi untuk menciptakan sosok Sumbi itu butuh riset, butuh bertanya kepada beberapa perempuan untuk bisa menciptakan layer demi layer sosok perempuan yang kemudian dikombinasikan menjadi satu diri Sumbi. Dan bagaimana kemudian Mas Nana ini menciptakan karakter Tumang yang walaupun di cerita itu kan Tumang ini kan sosok dewa ya, sebenarnya dewa yang kemudian dikutuk jadi hewan. Nah, kan sudut pandangnya hewan melihat segala sesuatu itu kan juga berbeda, Mas. Nah, bagaimana Mas Nana kemudian mengulik ini? Kalau Tumang saya tidak punya kesulitan sih, Mas Cahyo. Kenapa saya merasa tidak punya kesulitan? Pertama, Tumang itu laki-laki. Oh ya. Saya sendiri laki-laki ya. Terlebih dia hewan, anjing, nggak mungkin saya nanya ke anjing juga kan nggak mungkin. Tapi kan versi dia versi manusia. Jadi pikirannya pikiran manusia, nafsunya nafsu manusia, gitu kan. Dan dia laki-laki. Artinya saya sendiri laki-laki. Artinya itu mudah dimunculkan kalau si Tumang itu. Hanya awalnya memang dia itu adalah dewa di langit itu kan, dikutuk turun ke bumi gitu kan, menjadi Tumang gitu. Tapi dasarnya laki-laki dia. Jadi istilah lebih sederhana sebab Tumang ini kan hanya sosoknya gitu dong ya Mas ya, hanya sosoknya anjing saja gitu, tapi batinnya itu bukan gitu. Maka tindakannya pun juga penggambarannya juga lebih istilahnya lebih cepat dituliskan ya Mas ya, untuk betul. Tinggal dilihat aja kebiasaan anjing itu seperti apa. Dan itu kan banyak kalau kebiasaan anjing kan di YouTube banyak, di visual lain kan banyak juga kalau kebiasaan anjing. Nah, Mas Nana, yang menarik itu tadi kembali ketika Mas Nana mencoba riset untuk menghadirkan sosok Sumbi, kan bertanya ke banyak orang, menyuguhkan cerita-cerita ini ke banyak perempuan, istilahnya seperti itu. Nah, dari upaya itu ada respons yang ini nggak Mas, yang paling membekas atau paling menarik gitu nggak Mas? Pasti ada. Yang apa ya? Yang lucu ada yang nolak malah. Oh, ya? Dari sekitar beberapa orang gitu, ada satu yang
oh enggak begini dah perempuan, saya enggak gini-gini amat gitu kan. Tapi setelah selang sebulan 2 bulan gitu kan, tiba-tiba dia ngajak ketemuan, ngajak ngobrol gitu kan. Iya ya, ternyata yang kamu tuliskan kok aku rasakan juga gitu kan. Kadang-kadang begitu Mas, kadang-kadang kan ada apa ya, ada orang yang memang mencoba untuk membantah gitu, membantah bahwa saya tidak begitu, saya tidak seperti kebanyakan orang. Tapi pada dasarnya mereka juga sama seperti yang lain gitu kan. Pada dasarnya ya sama seperti kita juga gitu kan, sama aja sebenarnya. Iya. Dari itu ini Mas Nana memberikan respons balik nggak Mas, atau masa sih gitu, atau mencoba? Oh enggak, justru saya seneng aja, maksudnya oh bagus dong, berarti ada sosok yang tidak saya temukan di situ, saya harus temukan lagi gitu kan. Karakter si perempuan yang seperti ini itu ternyata nggak ada di Sumbi, maka saya harus temukan lagi karakter ini. Tapi sebelum saya selesai, dia mengakui gitu. Ya udah, akhirnya saya tabrak terus, akhirnya nulis sampai selesai gitu. Tapi di buku, tapi di buku itu kan saya mencoba memunculkan sisi-sisi suatu hal yang buruk itu bukan selamanya buruk. Jadi saya ingin memunculkan bahwa yang baik pun bisa dapat dari yang buruk. Sederhananya begini, misalkan kita sedang berada di lampu merah, terus lampunya merah kan, kita berhenti di situ. Lalu sebelah kita dia jalan terus, tiba-tiba di tengah jalan dia ketabrak. Nah itu kan buruk, yang dilakukan oleh orang yang menabrak lampu merah itu kan buruk. Tapi itu bisa menjadi baik gitu loh, bahwa melanggar aturan pun tidak boleh, karena dampaknya akan buruk gitu. Sama seperti novel Sumbi gitu kan. Jadi di situ menceritakan tentang hampir banyak tentang kekuasaan, keserakahan, terus kebencian, rasa kesepian yang pada akhirnya menjadi dendam dan segala macam. Tapi dari itu semua kita bisa dapatkan hal yang baik. Itu saya ingin memunculkan itu gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran soal kehidupan yang istilahnya bisa berlangsung terus ya Mas ya. Kita kan sebenarnya juga cuma mengulang hal-hal yang sudah dikerjakan saja gitu. Betul Mas, betul. Dan saya masih baca terus itu buku karena saya tidak ingin kehilangan memori juga. Artinya apa? Kalau kita baca terus karya kita sendiri gitu kan, pada akhirnya kita tidak merasa jadi karya kita loh. Karena kita jadi merasa membaca buku orang lain loh. Kadang-kadang gitu. Nah itu kan pada akhirnya ada efeknya juga ke kita kan, bahwa tulisan yang kita tulis pun pada akhirnya menjadi pengingat buat kita sendiri juga gitu. Betul. Nah itu asik. Menjadi tahu proses diri kita itu dari ketika menulis itu sampai sekarang itu ternyata juga sudah berbeda. Bagaimana pikiran kita juga pengetahuan pikiran kita juga sudah berkembang begitu ya Mas ya. Betul. Nah yang lebih ini lagi ketika membaca, saya sempat ke perpustakaan daerah di Jawa Barat itu. Saya membaca kenapa sih kisah Sangkuriang itu munculnya dari kapan, dari mana gitu kan, siapa pengarangnya gitu kan. Itu kan mitos yang ditulis memang sebenarnya. Dan ada pengarangnya itu namanya Bujangga Manik pada zaman itu. Dia setelah dia berguru ke Bali, nah dia itu kan pulang lagi tuh ke barat tuh, ke arah barat, ke arah Jawa Barat gitu kan. Dalam setiap perjalanannya itu dia selalu menceritakan tentang tokoh si laki-laki anak yang mencintai ibunya ini, artinya Sangkuriang yang mencintai Sumbi ini. Yang pada akhirnya cerita itu berhenti di Gunung Tangkuban Perahu itu.
artinya saya memaknai begini, bahwa Bunjaga Manik pun sebenarnya belum selesai dia nulis itu. Artinya menceritakan itu. Iya. Dia selesainya setelah melihat Gunung Tangkuban Perahu itu gitu. Kayaknya saya selesaikan di sini aja nih cerita gitu. Kayak semacam begitulah, ini makna saya ya. Iya, iya. Jadi itu menarik, akhirnya banyak versi kan pada akhirnya orang menceritakannya. Betul. Jadi interpretasi pembacanya pun juga bisa berkembang luas ya Mas ya. Itu yang kemudian Betul. bahwa sosok Sangkuriang ini bisa apa ya, bisa bermacam-macam dalam ceritanya, juga bisa jamak gitu ya Mas ya. Betul. Dan kalau kita tarik ke ranah spiritual nih ya. Begini, misalkan di situ kan awalnya ada dewa dan dewi yang melanggar aturan langit sehingga jatuh ke bumi Parahyangan. Bumi Parahyangan itu bukannya Bandung. Kalau orang kan sekarang banyak melihat bumi Parahyangan Bandung ya. Pada zaman cerita itu dimunculkan ya bumi Parahyangan itu bumi kita, itu kan. Nah, di atasnya itu yaitu Kahyangan. Surga itu Kahyangan. Ya bumi itu Parahyangan. Nah, itu kan dewa-dewi itu melanggar aturan langit sehingga diturunkan ke bumi menjadi sosok anjing dan babi gitu kan. Yang pada akhirnya mempengaruhi peradaban manusia di bumi. Nah, kalau kita tarik ke ranah spiritual di Islam misalkan, di Islam ada Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dari surga, dan banyak juga versi-versi keagamaan lain tentang berbicara tentang itu. Ya sebenarnya jalur spiritual kita itu satu sebenarnya. Cuman karena banyak ide, banyak pikiran dari si pemikir, khususnya orang-orang sastra ya, sehingga banyak versi. Jadi ya, silakan Mas Nan, silakan dilanjut. Ya, itu menarik kan, pada akhirnya kan menarik bahwa keberagaman itu sebenarnya satu. Iya. Ya kan? Ya, kita kan beragam nih. Iya, kita kan sebenarnya beragam nih. Jenis kulitnya, sukunya, segala macam, rambutnya ada gondrong, ada yang pendek, tapi sebenarnya satu. Karena laki-laki itu satu, perempuan itu satu, gitu kan. Iya. Hanya jenisnya aja yang berbeda kan. Iya. Termasuk bagaimana kita menginterpretasi sesuatu juga beda-beda ya Mas ya. Iya. Nah, Gitu Mas. Oke. Pacar buku semua yang ingin bertanya kepada Mas Nana bisa dituliskan di kolom komentar atau menggunakan fitur fitur pertanyaan itu. Nanti akan ada giveaway Mas untuk dua penanya, akan ada mantap. 2 buku Sumbi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Mas Nana, yang kemudian ingin aku tanyakan itu kan kayak tadi kaya sekali ternyata yang kemudian ditulis di buku ini, sangat kaya. Ternyata tidak hanya soal sosok perempuan, tidak hanya soal sosok Genji, tapi juga disoroti soal spiritual juga, soal keberagaman yang ternyata satu, soal tidak yang tidak selalu yang selalu terlihat baik itu benar-benar baik, begitu juga sebaliknya. Nah, hal-hal ini tuh hal-hal yang Mas Nana kemukakan ini kemudian ditemukan setelah merasa bahwa Sumbi ini selesai, atau memang sudah Mas Nana atur dari awal, dari ketika pertama kali menuliskan Sumbi ini, Mas? Nah, itu tadi yang saya katakan tadi Mas Sahil. Kan saya baca terus tuh. Walaupun udah jadi buku kan saya baca. Dari situ saya menemukan banyak makna. Oh, ini maknanya begini gitu. Ini makanya. Jadi seolah-olah saya tidak membaca karya saya gitu. Seolah saya membaca karya orang lain juga gitu. Artinya makna-makna itu ketemu setelah selesai.
Pada prosesnya saya tidak pernah memikirkan itu. Betul, gitu kan. Saya nulis saja bagaimana tulisan ini selesai aja gitu. Itu misi saya tuh pada prosesnya itu bagaimana tulisan ini selesai. Tokohnya berkarakter yang sangat kuat gitu kan. Udah itu aja. Saya tidak memikirkan tentang ininya beginilah, apa pesan moralnya beginilah, semua tidak pernah saya memikirkan itu. Tapi ya ketemunya setelah selesai itu saya baca gitu kan. Oh ternyata begini ya. Terus sharing dari teman-teman juga. Oh ini ceritanya begini nak. Ada pesannya di sini. Ternyata kau ngasih pesan ke sini ke sini. Saya pikir wah menarik juga ya gitu kan. Itu makanya itu mas makanya seorang penulis ya pembaca juga, seorang pembaca ya penulis juga gitu. Itu benar gitu. Itu benar adanya. Terus literasi kita juga kan kacau nih. Apalagi dunia digital sekarang sudah bertebaran ya. Banyak orang menulis semaunya lah. Pemikiran-pemikiran mereka asal aja dikeluarkan gitu kan. Ya untuk kebebasan berpendapat itu bagus. Bagus, tidak ada salahnya. Tetapi ketika ketemu dengan orang-orang yang punya kemampuan literasinya rendah itu bahaya juga. Betul. Makanya Indonesia ini sebenarnya bukan darurat, bukan apa ya, bukan darurat penulis atau sastrawan. Enggak, justru banyak penulis sastrawan itu banyak bermunculan sebenarnya. Cuman itu tadi pembaca juga banyak mas. Saya justru malah tidak sepakat ya Indonesia itu kurang pembaca segala macam gitu. Banyak pembaca itu. Dari buku apa saja itu dibeli sama mereka. Banyak. Cuman mungkin itu tadi kultur ya. Kultur pendidikan kita yang sebenarnya harus diperbaiki. Itu kan. Sehingga ketika mereka keluar dari dunia pendidikan, ada di dunia luar, dari dunia kampus keluar gitu kan, dan hidup dalam dunia nyata, itu mereka sudah cerdas secara literasi gitu. Tapi kan ternyata tidak, ketika teman-teman yang keluar dari dunia kampus, dunia sekolah, dunia apa, justru malah tambah kacau gitu. Jadi yang harus diperbaiki sebenarnya pendidikannya, dunia pendidikannya itu harus diperbaiki dari dalam gitu kan. Harus diperbaiki gitu. Kalau untuk memperbaiki pembaca, memperbaiki penulis, sastrawan itu bagi saya nggak penting itu. Yang penting justru yang dicari harus akarnya ya mas ya. Betul gitu kan. Karena ketika orang, misalkan contoh orang membaca buku tentang A, dia mendapatkan makna dari buku itu begini-begini. Orang lain membaca buku yang sama, pasti maknanya berbeda. Nah itu kan betul. Adanya di si individu itu, bagaimana dia memahami. Nah memahami itu kan butuh pendidikan yang kuat. Ya. Gitu Mas Cahyo. Butuh pengalaman yang kuat. Nah, Mas Nana, ini ada 2 pertanyaannya sudah masuk. Sebentar, saya catat dulu. Yang pertama tadi dari Olive _ berapa lama waktu yang dibutuhkan mencari ide cerita? Kalau tadi kan penulisannya butuh waktu bertahun-tahun ya Mas ya, dari 2017 dari 2013 dan baru terbit di 2020. Akhir 2020 ya Nana. Untuk mencari idenya itu sebenarnya lama nggak sih Mas? Ya itu kan di awal udah saya bilang bahwa saya di Gunung Tangkuban Perahu sekitar 10 sampai 15 menit itu saya duduk di tepi kawah di bawah pohon. Ada energi di situ untuk menulis ulang tentang cerita Sumbi itu. Nah itu idenya sebentar itu 10 sampai 15 menit selesai gitu. Kalau ide gitu. Cuman ya proses yang panjang. Proses penulisannya. Itu ada latar belakang sih nggak sih Mas? Ketika kok seperti Mas Nana ini menemukan ide bisa cepat banget itu atau sudah terbiasa seperti itu atau bagaimana Mas? Kadang kan kalau
apa ya, saya coba kembalikan ke saya ya, untuk saya menulis satu cerita nih, aku mau nulis apa ya, kayak seperti untuk ada idenya tuh kayak, tapi enggak deh, kayak gitu, ada sempat keraguan yang muncul juga nggak sih Mas untuk eksekusi ide itu gitu. Iya, gini. Kalau saya berbicara sesama penulis nggak aneh sebenarnya kalau kita bicara ini, karena Mas Sasha juga kan sesama penulis nih. Kalau penulis itu kan melatih kepekaan. Ya. Itu kita duduk di kafe melihat ada dua orang di seberang kita lagi ngobrol, kita bisa menduga-duga mereka sedang ngobrol apa, mereka sedang bagaimana, mereka berteman atau pacaran, itu kita bisa menduga-duga, itu bisa jadi ide, bisa jadi cerita. Karena kita latih kepekaan itu kan. Jadi kalau dibilang terbiasa dan tidak terbiasa, bagi seorang penulis memunculkan ide itu sudah terbiasa, karena dia melatih kepekaannya dalam segala peristiwa gitu kan. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah aja lagi duduk nonton TV, tiba-tiba muncul, kayaknya nih cerita ini asik nih, saya kembangin. Lagi nonton film, kayaknya film ini asik nih, saya kembangin gitu kan. Kalau bicara sesama penulis gitu kan. Tapi kalau pemula memang agak sulit gitu kan. Karena ininya apa ya? Pemikirannya masih campur aduk, belum bisa dipisahkan antara bagaimana meramu cerita dan bagaimana memunculkan cerita, memunculkan ide gitu kan. Beda loh, meramu dengan memunculkan ide itu beda. Kalau memunculkan itu kan hanya garis besar lah. Kalau meramu itu kan proses lebih detail lagi gitu. Jadi sering dilatih aja sih sebenarnya. Latih kepekaan gitu. Latih kepekaan. Nah, itu juga sih Mas. Itu juga tantangan yang lumayan berat sih Mas untuk teman-teman sekarang, apalagi kan dengan media sosial, dengan distraksi yang banyak banget, itu agak susah juga sih, mungkin bukan agak susah, menjadi tantangan yang berat lah sekarang. Makanya ada solusi kedua. Borong buku-buku di Pajar Merah itu. Itu dikonsumsi. Itu dikonsumsi, dibaca itu. Jadi kan terlatih juga ya kepekaan dia dalam menulis cerita gitu. Iya. Luar biasa sekali iklannya. Nah, Mas Nana, ada pertanyaan kedua dari Endah MTH. Untuk menaturalkan tokoh Sumbi tadi, selain dibagikan penceritanya ke beberapa orang, kapan Mas Nana itu merasa benar-benar ini informasinya sudah cukup, ini sudah siap untuk kemudian diramu, diracik untuk menjadi satu sosok Sumbi itu? Sebenarnya itu nggak pernah selesai loh. Artinya saya tetap merasa kurang, beneran serius. Itu kan ketika merasa cukup selesai, itu bukan saya yang memutuskan, tapi Mas Iwan Dajang dari Indie Book Corner itu kan. Iya betul, bukan saya. Udah selesai nih, kata Mas Iwan, udah selesai nih, udah ini harus diterbitkan, udah selesai. Ini sudah oke lah gitu. Sudah tidak perlu lagi dicari-cari lagi, udah selesai udah gitu. Kalau saya tidak pernah merasa selesai beneran. Karena yang memutuskan selesai adalah penerbitan ya Mas ya. Bener. Makanya seorang penulis kalau punya naskah, kalau ceritanya udah selesai gitu, udah kasih ke penerbit atau kasih ke editor. Ya. Karena di situ nanti tergambar bahwa ini udah diterbitkan, udah selesai. Ini ada penambahan di sini sedikit. Itu akan tergambar gitu. Karena kalau ke diri sendiri, ke seorang penulisnya, itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Percaya Mas saya. Seorang penulis itu tidak akan pernah selesai. Makanya gini, ketika si penulis itu menulis satu cerpen misalkan, dari cerpen itu dia akan berkembang jadi 2, jadi 3, jadi 4. Karena itu tidak pernah selesai kegelisahannya. Betul. Kalau saya menyebut itu sebagai sindrom 99%, Mas. Iya. Tidak pernah 100%. Betul. Tidak pernah 100%. Nah ini Mas Nana, ada pertanyaan ketiga dari Siskan ZL. Mas Nana kan menulis buku membutuhkan riset yang panjang dengan menemukan banyak karakter. Ada tidak karakter yang paling menonjol dalam diri Sumbi?
eh, karena saya berbicara cinta juga di situ, berbicara cinta seorang perempuan gitu kan, ya paling menonjol itu sebenarnya. Kan Ya, perempuan itu pada dasarnya tidak ingin dihianati. Pada semua dasarnya sih Mas. ya kalau laki-laki sih kadang-kadang suka ingin mengkhianati. Ya kita sama laki-laki lah. Tidak usah Ya. munafik lah. Aduh. Tapi kalau perempuan itu pada dasarnya perempuan itu tidak ingin dihianati. Dan ketika dia dihianati, dia akan balas dendam. Itu natural. Kebanyakan perempuan itu naturalnya begitu. Tapi balas dendamnya itu dia juga merasa tersakiti. Artinya dalam proses balas dendamnya juga dia sebenarnya tersakiti gitu. Itu naturalistiknya perempuan itu seperti itu. Jadi yang paling menonjol ya di situ bahwa si tokoh Sumbi ini adalah tokoh perempuan yang memang dia perempuan yang menjaga cinta, menjaga kesetiaan, menjaga kesucian, menjaga apa namanya kultur, tradisi, silsilah dan segala macam. Karena kan kalau di dalam rumah itu perempuan adalah mahkotanya. Kalau anak perempuan itu kan menjadi mahkota rumah. Anak perempuan jelek, Ya. semua jadi jelek gitu kan. Kalau laki-laki nggak nggak terlalu ini kan. Iya, kayak nggak dianggap ya Mas ya. Nah gitu. Jadi yang paling menonjol itu Ya. isi perempuannya sebenarnya. Jadi soal sisi perempuannya. Benar dari sini. Nah, pacar buku semua untuk mendapatkan buku Sumbi perempuannya Mangawin ini nanti informasi penjualannya akan diinfokan atau bisa juga menghubungi Indie Book Corner atau toko Budi _ atau juga bisa ke loka pasarnya Pacar Merah di Tokopedia dan Shopee. Mas Nana, obrolan kita kan sudah hampir 1 jam nih Mas Nana. Kalau kemudian diambil benang merahnya soal Sumbi, itu kan tadi soal buku ini, perempuan Sumbi yang perempuan yang menyayangi itu kan ada banyak hal yang ingin Mas Nana sampaikan tentang kehidupan, tentang menepati janji, tentang falsafah kehidupan yang banyak. Nah, adakah sesuatu yang lain yang ingin coba Mas Nana sampaikan lewat sosok Sumbi ini, Mas? Sesuatu yang mungkin bisa menjadi apa ya, Mas ya? Istilahnya pegangan hidup lah gitu. Sesuatu yang bisa kita ingat. Kalau pegangan hidup kayaknya terlalu jauh lah. Saya sebenarnya ini aja, saya ingin menawarkan sebuah bacaan yang ringan sebenarnya, tetapi syarat makna. Itu aja sebenarnya. Dan itu ada di wilayah kultur atau kearifan lokal Indonesia. Itu aja sebenarnya. Jadi saya tidak bermuluk-muluk lah bahwa ini tokoh Sumbi ini saya pengen begini gitu. Enggak, saya tidak ingin bermuluk. Saya hanya ingin menawarkan ini loh, bacaan ini perlu dibaca gitu kan. Nah, ketika setelah membaca, teman-teman setelah membaca buku Sumbi ini, di situ kan ada ranah kreatif baru. Ranah kreatif baru ya. Setelah membaca itu kan di situ ada ranah kreatif baru. Bisa jadi resensi. Orang yang membaca itu dia menulis resensi bukunya, bisa menjadi esai, atau mungkin terinspirasi lagi mereka menulis menjadi cerpen atau puisi atau novel baru lagi gitu kan. Harapan saya itu aja. Artinya buku ini berkembang luas gitu kan, menjadi karya-karya baru dengan orang-orang yang baru, sehingga literasi kita yang berdasarkan kearifan lokal itu tidak pernah berhenti dan terus digali. Kayak seperti Jepang lah, bagaimana kearifan lokal Jepang itu terus digali terus dari berbagai sumber, dari penulis A jadi penulis B, dari penulis B dari penulis C gitu.
Hanya itu aja sih, sederhana aja sebenarnya. Jadi lebih baik baca, lebih baik teman-teman dibaca, boleh dikritik sebebas-bebasnya, eh, boleh dijadikan skripsi untuk bahan kelulusan segala macam tuh silahkan saja. Itu boleh dibongkar sebebas-bebasnya. Iya. Jadi bahwa harapannya Mas Nana untuk Sumbi perempuan yang mengawini anjing ini, bahwa cerita ini tidak berhenti di sini, cerita ini bisa tumbuh terus menjadi apapun yang bisa mungkin terjadi, entah itu bahan skripsi atau mungkin nanti film dikembangkan ke dengan pengembangan yang kreatif yang tidak membatasi apapun, seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Saya membayangkan begini loh Mas Cahyo. Bagaimana orang-orang Eropa itu membuat sebuah film-film fantasi. Ya. Dari novel-novel fantasi juga, dan itu luar biasa dan bahkan digemari di seluruh dunia. Indonesia, saya pengen Indonesia begitu gitu kan. Kita lihat cerita Kian Santang di MNC TV gitu kan. Itu muter dari situ. Terus apa ya, gambarannya begitu aja, nggak ada suatu hal yang bisa kita apa ya, ambil yang hebat gitu, dahsyat gitu, seperti film-film Hobbit, Narnia. Kan itu kebudayaan mereka sebenarnya. Betul. Kayak film-film Harry Potter juga kan, penyihir itu kan kebudayaan mereka. Iya. Tapi itu bisa dikonsumsi oleh kita kan? Iya. Masalahnya berharap bahwa Indonesia dengan kekayaan yang lebih kaya dan kearifan lokal yang lebih banyak itu bisa melampaui itu ya Mas Nana ya. Betul. Harapan saya sebenarnya ada di Pacar Merah dan Indie Book Corner. Karena kan Pacar Merah dan Indie Book Corner ini orang-orang muda semua nih, orang-orang kreatif semua nih. Ya, bikin sequelnya, film-film pendek misalkan di YouTube tentang naskah-naskah yang berbau kearifan lokal dengan pendekatannya menggunakan multimedia gitu kan, atau bikin komiknya apa namanya, film komik tuh, animasi gitu kan, dijadikan film-film animasi kayak gitu, dibikin di akun YouTube gitu kan, disebarkan. Itu kan juga menarik, artinya jadi kaya lagi gitu loh, kaya karya maksudnya gitu kan. Betul. Itu banyak dari buku-buku yang diterbitkan di Book Corner, dari Pacar Merah kan, itu banyak untuk diulas, dijadikan film-film gitu kan. Wah itu keren itu beneran. Apalagi filmnya fantasi kan. Wah itu tambah keren lagi itu. Oke, Mas Nana, pada akhirnya waktu juga Mas Nana yang harus memisahkan obrolan hari ini. Nanti kita sambung lagi, mungkin setelah pembatasan ini selesai, kita nanti bisa ngobrol banyak lagi Mas Nana secara langsung. Ya, aku juga ada rencana itu ke mana, ke Jogja. Terakhir ke Jogja itu 2019 tuh, sebelum ada corona. Iya, sebelum pandemi itu. Iya. Saya sempat telepon Mas Irwan juga. Saya di Jogja nih. Ayo ketemuan. Cuman Mas Irwannya saat itu lagi sibuk kan, nggak bisa ketemuan. Iya. Siap. Pokoknya nanti ditunggu obrolan langsungnya Mas Nana. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Mas Nana yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, malam minggu, ngobrol-ngobrol soal Sumbi, perempuan yang mengawini anjing. Juga saya terima kasih ke Pacar Buku semua yang sudah 1 jam lebih menyaksikan siaran langsung ini. Dan ini masih menunggu Mas Nana. Oh, Mas Nana sudah live. Ya, tidak apa-apa. Nanti untuk Pacar Buku yang bertanya, ada 2 buku Sumbi perempuan yang mengawini anjing nanti akan dikirimi pesan oleh admin Pacar Merah. Nanti ditunggu saja ininya. Oh, ini ada sebentar. Oke. Nah, saya mau berpamitan dulu bersama Mas Nana. Oke, Mas Nana masih belum bergabung ya? Ya. Nah, begitu. Mas Nana. Untuk obrolan malam ini terima kasih sekali.
Sorry. Iya. Saya terima kasih sekali untuk obrolan yang menarik malam ini, dan Mas Nana jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.